warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat keluangan waktu yang semoga Allah jadikan perjalanan kita dari kediaman kita masing-masing menuju tempat ini Allah jadikan pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam dan salawat kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ada di awal bulan Dzulqa'dah, satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan, satu di antara 4 bulan yang jika seorang hamba beramal di dalamnya maka Allah akan lipat gandakan pahalanya, dan jika dia melakukan dosa pun demikian Allah akan lipat gandakan nilai dosa yang dia lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Zalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan kalian berbuat aniaya, berbuat dosa, berbuat kezaliman baik untuk diri maupun untuk orang lain di keempat bulan tersebut. Kemudian Nabi syarah, Nabi jelaskan di Sahih Bukhari Muslim bahwasanya 4 bulan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. 4 bulan yang Allah sebutkan di At-Taubah 36 itu adalah 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala la tadlimu anfusakum di ayat At-Taubah 36, beliau mengatakan la tadlimu anfusakum fi kullihinna summa tasa min dalika arba'ata ashhur.
Janganlah kalian menganiaya diri kalian di seluruh bulan. Jadi spiritnya Bapak Ibu sekalian, berbuat dosa itu di sepanjang tahun, tidak pilih-pilih bulan. Tetapi khusus Allah lebih tekankan lagi agar tidak berbuat dosa di 4 bulan tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Faja'alahunna hurban wa addama hurmatihinna wa ja'ala dhanba fihinna a'dam wal amalu salihu wal ajru a'dam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan itu Allah muliakan. Maka barang siapa yang berbuat dosa, maka dosanya akan Allah lipat gandakan. Dan barang siapa berbuat amal saleh, maka pahalanya pun lebih besar dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita mengingatkan diri kita pribadi dan jamaah sekalian, senyambang kita masih di awal bulan Dzulqa'dah, satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan tersebut. Mari kita banyak-banyak melakukan amal-amal saleh, fastabiqul khairat, sambil kita menjauhi yang namanya dosa, kemaksiatan, dan yang semisalnya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmah, karunia serta ridhonya untuk kehidupan kita sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan di pekan ke-5 Rabu dengan pembahasan kitab adab-adab Islamiyah, dan kita masuk di bab yang baru, yaitu bab at-tadawi, yaitu adab berobat. Di halaman buku yang cetakan baru itu di halaman 220. Kita akan memasuki bab baru tentang adab-adab dalam berobat. Setiap muslim, siapapun dia, pasti akan pernah mengalami yang namanya sakit, baik yang ringan maupun yang berat. Apa ada di antara kita yang hadir tidak pernah sakit? Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan bagi setiap hamba mengalami yang namanya sakit dan sehat. Dan Allah juga telah menetapkan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Walaupun mungkin kita belum mengetahuinya, tetapi Allah telah menakdirkan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan secara umum berobat itu dianjurkan oleh syariat. Secara umum berobat itu hukumnya disyariatkan, bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di hadis nomor 2038 dengan sanad sahih dari Usamah bin Syarif radhiyallahu anhu, ketika ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Ia bertanya, maklum baru sarapan, tenaganya masih ngegas ini. Suatu sepanjang dengan baru ngantuk kata malam. Saya ulang, di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di hadis nomor 2038 dengan sanad sahih dari sahabat yang bernama Usamah bin Syarif radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Usamah bin Syarif berkata, ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ala natadawa? Ya Rasulullah, bolehkah kita berobat? Jadi ada seorang Arab Badui bertemu dengan Rasulullah di hadapan para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak kita ini berobat kalau sakit? Maka apa jawaban Nabi SAW? Naam, boleh. Ya ibadallah, tadawaw, berobatlah. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Saya ulang. Ada orang Arab Badui bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah kami berobat jika kami sakit? Maka Nabi menjawab boleh. Kemudian Nabi mengatakan, ya ibadallah, tadawaw. Nabi mengajak, menyeru pada manusia, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah.
fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan obat bagi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau ada penyakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah tetapkan obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit yang enggak bisa diobati. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma huwa? Satu penyakit itu apa yang nggak bisa diobati ya Rasulullah? Nggak ada obatnya apa? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haramu pikun. Pikun niku mboten obate. Cuma bisa, kata para ahli, itu bisa diperlambat. Kalau sudah waktunya itu bisa diperlambat dengan beberapa teknik, beberapa cara, salah satunya dengan banyak membaca. Terkhusus membaca Al-Qur'anul Karim di waktu subuh, ya, itu kata para ahli itu mampu untuk memperlambat masa datangnya pikun. Karena pikun pasti akan datang pada kita, Pak. Sampun dahar, Pak. Wis, padahal belum. Nyari kacamata, muteri sak rumah nggak ketemu, padahal ada di atas kepalanya. Sudah mulai pikun, ya, tanya ini sudah mulai pikun. Ini namanya penyakit dan itu tidak ada obatnya, Pak. Mau dikasih ramuan apa aja nggak akan bisa kembali ingatannya. Nah, Nabi berdasarkan hadis ini, maka secara umum berobat itu disyariatkan. Kemudian di kalangan para ulama, jumhur ulama, sebagian besar ulama dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, ya, jadi ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat hukumnya berobat itu mubah, boleh. Berarti ada yang kalau orang tak berobat juga boleh gitu. Sementara pendapatnya Imam ulama-ulama Syafi'iyah dan dari kalangan ulama-ulama Hambaliyah, mereka berpendapat berobat itu dianjurkan. Jadi bukan hanya sekedar boleh kan berarti pilihan. Boleh berobat, boleh tidak. Tapi dari kalangan mazhab Syafi'iyah sebagian ulamanya dan mazhab Hambaliyah sebagian mengatakan berobat itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Berdasarkan hadis yang kita awal tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan obat bagi setiap penyakit yang diturunkan kecuali yaitu satu penyakit. Berarti ini ada anjuran untuk orang berobat jika dia sakit. Kemudian diperinci oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan boleh jadi orang berobat itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah dianjurkan, atau bisa menjadi mubah. Jadi perinciannya bahkan jadi 3. Bagaimana bisa wajib? Jika dia betul-betul mengetahui, ya, jika dia berobat, tahu manfaat atau dugaan kuat kalau saya berobat dengan suatu pengobatan, dengan obat ini dan itu, dia sembuh. Maka yang seperti ini berobatnya menjadi wajib. Karena dia punya sangkaan kuat, kalau saya misal ada orang terkena penyakit kanker di satu anggota tubuhnya, maka yang seperti ini kalau dia biarkan anggota tubuh ini tidak diamputasi, maka akan menyebar ke tempat lain kan. Maka mengobatinya itu menjadi wajib. Karena supaya apa? Supaya penyakitnya tidak memberi mudarat pada tubuh yang lain. Hingga kemudian terjadilah mungkin ada amputasi di jari ini, jari itu. Ya, karena apa? Menjadi wajib bagi dirinya, sehingga penyakit itu tidak menyebar pada diri yang bersangkutan. Sehingga hukumnya ketika kondisi seperti ini menjadi wajib karena ada tahu manfaatnya. Ketika dipotong bagian tubuh yang sakit tadi, maka sehatlah bagian tubuh yang lain. Bahkan kadang ada sel-sel yang meregenerasi kembali. Maka yang seperti ini kondisinya menjadi wajib. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, jika terdapat sangkaan kuat bahwa pengobatan itu memberi manfaat, tetapi tidak ada bahaya yang nyata jika dia berobat. Ya, jadi ada sangkaan kuat ini manfaat.
dan apa yang ditimbulkan tidak ada mudarat, maka yang seperti ini hukumnya mustahab sunnah. Akan dipahami sampai poin kedua ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, jika dia berobat atau tidak berobat sama saja, maka lebih baik tidak berobat, ditinggalkan saja. Karena apa? Nanti kalau dia memasukkan pada dirinya obat dan seterusnya, boleh jadi ada mudarat. Maka kalau pertimbangannya adalah ditinggalkan juga nggak apa-apa, berobat juga nggak ada efeknya, maka sebaiknya ditinggalkan saja. Terkadang meninggalkan berobat itu bisa jadi dianjurkan, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar pilihan, tapi bahkan bisa jadi sunnah. Kita ambil dari sebuah kisah di Bukhari di hadis nomor 5652, di Sahih Muslim nomor hadis 2576. Ibnu Abbas pernah menceritakan kepada Atha bin Abi Rabi'ah, an Atha ibnu Abi Rabi'ah, Abi Rabi' qala li Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahlil jannati, qultu bala. Atha bin Abi Rabi'ah itu pernah ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maukah kamu tak tunjukkan wanita penghuni surga? Jadi Ibnu Abbas pernah ngomong sama seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabi'ah, bahwasanya ada nih penghuni surga wanita, mau nggak tak tunjukin? Kata Atha, qalu bala, qultu bala, ya mau. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, qala hadhil mar'atu as-sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra wa inni takassafu fad'allahu li. Ibnu Abbas mengatakan, ada seorang wanita hitam ya, dari Afrika barangkali, karena kulitnya hitam, pernah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu punya penyakit epilepsi ayam yang sak wayang-wayang kadang muncul. Kalau orang epilepsi itu kan kadang muncul sak wayang-wayang. Dan kalau epilepsinya kumat, itu kan dia kalau nggak sadar, karena ini perempuan, maka auratnya kadang terbuka ketika sedang kumat. Maka minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan pada Allah untukku. Jadi si wanita ini minta sama Rasulullah agar didoakan sembuh dari penyakit ayamnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sitti sabarti walakil jannah wa in sitti da'autullah an yu'afiyak. Kalau kamu mau sabar, ini Nabi kasih pilihan. Kalau kamu mau sabar, surga bagimu. Jadi wanita ini Nabi kasih pilihan. Kalau kamu sabar di atas sakit ayammu ketika kamu sedang sakit, maka surga bagimu. Tapi jika engkau mau, tak doakan supaya Allah menyembuhkan kamu. Kinten-kinten wanita ini pilih mana, Bapak Ibu? Pilih sembuh apa surga? Kalau kita mungkin pilih sembuh sama surga gitu. Kita ini kadang dikasih pilihan A, B itu mintanya C gitu kadang kita ini. Ya, apa kata wanita ini? Faqalat asbir. Kalau gitu saya milih sabar saja ya Rasulullah. Lihat, wanita ini Bapak Ibu sekalian milih sabar karena tadi Nabi ngasih jaminan surga kalau dia sabar atas penyakitnya. Faqalat, kemudian dia mengatakan, inni takassafu fada'ullah alla atakassafa fada'alha. Tapi ya Rasulullah, mohon sama Allah, mintakan doa saya kalau saya sedang kumat, aurat saya nggak terbuka. Jadi si wanita ini tidak minta sembuh, Bapak Ibu, tapi minta ketika pas kumat epilepsinya, minta supaya auratnya tertutup. Paham maksudnya ini? Maka Rasulullah mendoakan si wanita ini ketika dia sedang kumat, auratnya tertutup. Hadis ini dijadikan dalil oleh ulama yang menyebutkan kalau dia meninggalkan
berobat dengan keyakinan kuat imannya pada Allah, dia sabar atas penyakitnya, maka ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Jadi kalau ada seseorang yang imannya kuat, nah saya sudah sabar aja terhadap penyakit saya mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluh sama sekali. Wanita ini tidak mengeluh, cuma mengkhawatirkan aurat yang terbuka saja. Tapi beliau tidak mengeluhkan tentang sakit ayamnya. Cuma kalau pas sakit kumat, nanti auratnya terbuka. Maka mintalah ya Rasulullah supaya saya tertutup aurat saya ketika saya sedang terkena penyakit tadi. Maka Nabi mendoakan agar dia ketika sakit kumat tadi auratnya tertutup. Nah, dalil ini digunakan kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari, menunjukkan jika seseorang sabar terhadap penyakit yang ada pada dirinya, kuat dalam menahan rasa sakitnya, maka tidak mengapa dia meninggalkan tidak berobat. Sakit dipahami sampai di sini ya. Ini mukaddimah dari hukum tentang berobat yang secara umum berobat itu dianjurkan. Nanti juga ada tentang perkara yang dilarang. Karena boleh jadi yang digunakan adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada masuk pada bab insyaallah taala. Sekarang kita masuk di adab-adabnya berobat. Dalam melalui proses pengobatan, mungkin kita datang ke dokter, ahli dan seterusnya, maka yang pertama kali adab yang harus kita hadirkan dalam diri kita adalah meluruskan niat. Luruskan niat. Apa niat kita berobat? Maka ketika meluruskan niat ini, perkaranya ada dua yang dituju. Satu, orang yang sakit, dan dua, orang yang mengobati, dokternya. Bagaimana dengan orang yang sakit niatnya, dan bagaimana orang yang sedang mengobati niatnya apa? Supaya apa? Kita dapat pahala dari apa yang kita niatkan. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, dan amal itu tergantung dari apa yang dia niatkan pula. Maka orang yang sakit niatnya apa? Untuk menjaga kesehatannya. Ketika dia datang berobat, ya pas sakit dia berobat kan. Niat saya apa? Supaya saya sehat, jaga tubuh saya agar tetap kuat ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya betapa agungnya niat yang ada pada diri orang yang sedang berobat. Dia niatnya apa? Saya jaga kesehatan saya, sehingga saya kuat dalam beribadah, sehingga ibadah yang dia lakukan akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang kaidah-kaidah fikih yang menyebutkan al-adatu tanqalibul ibadat binniyati shalihat. Adat kebiasaan itu bisa berubah nilainya menjadi ibadah jika diniati yang soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Berobat, orang siapa saja berobat, mau yang kafir maupun yang mukmin. Apa niatnya? Ya untuk ibadah. Maka ketika panjenengan datang ke klinik, ke rumah sakit, ke dokter dan seterusnya, maka niatkan saya jaga kesehatan. Kalau saya sehat, saya kuat beribadah. Nah, dari situ panjenengan dapat pahala. Menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan betapa besarnya nilai dari sebuah kesehatan. Dengan kita berniat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menjaga kesehatannya karena Allah, maka dia mendapat pahala dari Allah. Dia datang berobat ke dokter supaya badan saya sehat. Saya pusing, tidak sembuh-sembuh, datang ke dokter supaya pusing saya sembuh, yang saya sehat kembali, kepala saya bisa beraktivitas, bisa datang kajian, bisa bekerja untuk mencari nafkah yang halal, bisa datang ke masjid, begitu seterusnya. Bukankah nilainya pahala jemaah sekalian? Iya pahala. Karena dia menginginkan kesehatannya itu untuk apa? Untuk meraih ridho Allah. Karena syariat kita ini Bapak Ibu sekalian dibangun dalam hal untuk memperhatikan kesehatan.
Lihat betapa indahnya Islam ini untuk urusan kesehatan diperhatikan oleh syariat kita. Karenanya syariat kita sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang besar terhadap nilai-nilai sebuah kesehatan, sehingga seorang hamba tidak boleh meremehkan sekecil apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa urgensi pentingnya kita mengingat selalu kesehatan? Yang pertama, karena kesehatan itu nikmat yang sering banyak dilupakan manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas. Di Bukhari hadis nomor 6412. Di Bukhari nomor 6412, Nabi dawuh, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lalai, dua nikmat yang banyak manusia lupa, yang selama ini dia tidak menyadari dapat nikmat terus dari Allah, yaitu apa? Nikmat kesehatan dan nikmat keluangan waktu. Maka ini menunjukkan bahwasanya nikmat sehat itu nikmat yang banyak dilupakan orang, sehingga penting sekali untuk kita memperhatikan yang namanya kesehatan. Yang kedua, apa pentingnya kita mempelajari tentang nikmat sehat ini? Karena Islam memperhatikan nikmat kesehatan. Ketika seseorang mendapatkan nikmat kesehatan, Islam punya perhatian, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di hadis nomor 2346 di Ibnu Majah hadis nomor 4141 dengan sanad hasan. Saya ulang, di Tirmizi nomor hadis 2346, di Ibnu Majah hadis nomor 4141 dengan sanad hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, fa ka'annama khissat lahu dunya." Barang siapa yang di pagi hari ketika dia bangun di rumahnya, di perkampungannya, di tempat dia tinggalnya, di desanya, di kotanya, di perumahannya, dia aman di rumahnya. Kita bangun pagi hari tadi kan mendapatkan rasa aman ya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada gangguan di rumah kita, di kampung kita, di perumahan kita. Itu nikmat dari Allah. Kemudian diberi oleh Allah badan yang sehat. Kemudian ada makanan yang bisa dia santap hari itu. Bukan untuk esok, bukan untuk pekan depan, bukan untuk bulan depan. Tapi hari itu ada makanan pokok yang bisa kita santap, entah untuk sarapannya, untuk makan siangnya atau makan malamnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ka'annama khissat lahu dunya. Seolah-olah orang seperti ini mendapat nikmat seluruhnya dunia. Dia genggam di tangannya. Masya Allah. Kita dikasih nikmat aman di rumah kita, dikasih badan kita sehat, kemudian diberi makanan oleh Allah, hari itu kita bisa makan. Maka kata Nabi SAW, seolah-olah itu kita ini menjadi raja dunia. Nikmatnya dunia sudah ada di tangan kita. Lihat betapa pentingnya nikmat kesehatan diapresiasi dalam Islam. Dan betapa banyak kita ini tidak banyak mengindahkan dan mensyukuri nikmat-nikmat seperti ini. Kita bangun pagi ya kayak biasa-biasa saja. Kita lihat matahari muncul dari timur, menghirup udaranya Allah di pagi hari. Kita bisa mencium harumnya, ya, wangian bunga di pagi hari. Kicauan burung kita dengar dari telinga kita. Seolah-olah hari yang terus berlalu begitu saja. Padahal itu nikmat dari Allah. Coba kalau pagi hari tadi kita nggak mendengar apa-apa, kita nggak bisa mencium harumnya apa-apa, kita nggak bisa nafas apa-apa, habis zaman. Kita nggak bisa hadir di sini. Ini nikmat dari Allah. Makanya Islam sangat memperhatikan nikmat kesehatan. Jangan pernah diremehkan dan jangan dicederai nikmat dari Allah tadi. Dengan apa? Kita melakukan hal-hal yang bisa memudaratkan kesehatan kita. Karena kesehatan itu diberi oleh Allah, maka jangan diberi mudarat.
Yang ketiga, pentingnya kesehatan dalam agama kita untuk kita perhatikan, karena syariat menganjurkan untuk berdoa agar mendapatkan kesehatan. Lihat, syariat saja mengajarkan pada kita agar kita ini banyak berdoa. Kita tahu aktivitas kita tidak hanya dunia, Bapak Ibu sekalian, mencari harta untuk kemaslahatan anak istri kita, ya, tapi juga untuk kepentingan ukhrawi, dunia, akhirat kita, dengan ibadah dan seterusnya. Maka kita pasti membutuhkan tubuh yang prima. Kita pasti membutuhkan aktivitas kita tidak terganggu. Dengan apa? Terkendalanya kesehatan kita. Maka syariat menganjurkan kita untuk apa? Berdoa, mohon kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau panjenengan zikir pagi petang pasti dapat doa tadi. Kinten-kinten napa doa? Ada di zikir pagi petang. Doa kita mohon kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ajarkan pada umatnya. Apa doanya? Ada di Abu Dawud nomor 5090. Di Abu Dawud nomor 5090, sanadnya hasan. Saya tadi sama-sama mendengar ada ibu-ibu berdoa. Apa doanya, Ibu? Ya, itu doa yang kita pinta, doa yang kita panjatkan zikir pagi petang kita. Allahumma afini fi badani, terus Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Itu doa minta kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sepelekan, wah aku tiap hari jogging kok pasti sehat. Nah, jangan. Ya, jangan kita terlalu menyandarkan pada diri kita sendiri. Kita minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah aku badanku ini sehat ya Allah. Berilah kesehatan, keselamatan pada badanku ya Allah. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah kesehatan, keselamatan pada pendengaranku. Jadi ada orang sepuh itu masih awas Pak pendengarannya. Tapi tidak jarang pula anak-anak muda kita ini kalau kita ajak ngomong karena kebanyakan headset di telinganya. Headsetnya kebanyakan di telinga, sehingga volumenya itu selalu tinggi. Kalau panjenengan lihat beberapa tayangan di medsos itu, atau di YouTube, itu kalau headset kita terlalu kencang volumenya, itu memberat telinga kita ini kayak ditusuk-tusuk. Itu menyakitkan. Dan sering kalau panjenengan kelamaan pakai headset, apa yang terjadi? Pusing, kepala pusing. Karena efek dari membran yang ada tertusuk-tusuk dengan suara tadi, itu kemudian larinya ke saraf-saraf kepala. Lama-lama dalam tempo waktu yang panjang secara rutin akan mengurangi kadar pendengaran kita. Ya, maka kalau saya ingatkan jangan sering-sering pakai headset. Panjenengan pernah dengar nggak berita ada orang tertabrak kereta api gara-gara pakai headset ketika dia nyebrang? Diteriaki sama orang-orang nggak dengar. Betulan itu. Karena yang dia dengar hanya apa yang ada di headsetnya saja. Nah, kalau alhamdulillah yang dia dengar murotal, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Yang dia dengar ternyata bukan murotal. Apa nggak husnul khotimah nanti jadinya? Diteriakin orang nggak dengar. Nah, ini bahaya kan? Maka jangan sering-sering pakai. Saya kalau pakai aja, kalau pas saya keluar itu tujuan saya untuk dengerin map kok. Googling map, Pak. Belok kiri 200 meter itu pakai telinga kiri saya, Pak. Kadang ada satu tempat yang saya tuju itu saya nggak tahu jalannya. Ya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma afini fi basari. Minta sama Allah diberi keselamatan, kesehatan penglihatan kita. Ya. Dan diantara bentuk penjagaan kita terhadap penglihatan adalah untuk tidak melihat hal-hal yang Allah haramkan. Karena nanti Allah akan berikan kecemerlangan mata di usia walaupun sudah senja, itu insya Allah akan sehat terus. Saya punya guru itu usia sudah 73 waktu itu, sebelum beliau meninggal itu, kalau baca Quran tidak pernah pakai kacamata. Padahal saya waktu itu masih sudah pakai kacamata. Jadi dia cuma gini-gini aja, masih awas bacaannya, masya Allah, luar biasa dia. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berada disembah kecuali Allah. Dibaca 3 kali. Ya, jadi wirid ini, zikir ini dibaca 3 kali. Maka insya Allah ini sebagai doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan setiap
harinya, kesehatan badan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Dan termasuk doa yang lain juga bisa panjenengan baca di zikir pagi petang. Kalau panjenengan punya bukunya silakan di murojaah di sana. Kemudian Islam memberikan perhatian terhadap kesehatan, yaitu apa? Di antaranya adalah preventif, pencegahan dari hilangnya sehat dan dari datangnya sakit. Islam satu-satunya agama yang telah memberikan perhatian agar umatnya ini tidak tertimpa kemudaratan sakit dengan cara dicegah agar tidak datang dan menghindarkan dari datangnya penyakit. Karena prinsip agama kita, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni di hadis nomor 522, prinsip agama kita, Bapak Ibu sekalian, la darara wa la dirar. Tidak boleh saling memberi mudarat. Jadi prinsip agama kita ini, termasuk ketika masalah kesehatan itu tidak boleh saling ngasih mudarat. Baik memudaratkan dirinya atau memberi mudarat pada orang lain. Maka tubuh yang Allah berikan ini nikmat dari Allah yang harus dijaga. Sehingga kemudian Islam memberikan banyak ajaran tentang kesehatan, kebersihan tubuh, kebersihan anggota tubuh, thaharah, bersuci, semuanya apa? Menjurusnya kepada kebersihan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini menunjukkan bagaimana nikmat sehat itu sebuah nikmat yang mahal harganya. Seorang muslim tidak boleh memelihara kuku yang panjang, ya, dan seterusnya. Itu termasuk ada fitrah yang dibahas oleh para ulama di bab-bab yang lain. Ini menunjukkan bagaimana Islam ini sangat memperhatikan perkara-perkara kesehatan, termasuk pula tentang makanan-makanan yang kita makan. Ya, jangan sampai memberikan mudarat pada tubuh kita dengan memasukkan makanan dan minuman yang memberi dampak buruk pada kesehatan kita. Padahal prinsipnya apa? La darara wa la dirara. Jangan memberi mudarat, jangan saling memberi mudarat. Sehingga apapun yang memberi mudarat pada tubuh kita jangan dikonsumsi. Apalagi kalau sudah mulai sepuh, banyak mulai pantangan-pantangan boten parang dahar nika, boten parang nunjuk nika ngaten nggih. Dahulu ketika masih muda, Pak, ya, belum megang banyak duit, pinginnya banyak. Ketika sudah mulai menikmati dunia, pegang uang, ternyata tidak boleh sama dokter. Apa terkena indikasi jantung, kolesterol, asam urat. Assalamualaikum. Bapak tidak boleh makan ini. Dulu pengen diangen-angen, pengen dahar nih kok, Pak. Dahar nih ternyata sekarang boten Pak. Bukan berarti diharamkan, bukan. Ya, karena kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi menghindari dan mengurangi kadarnya. Maka sesekali seseorang menyantap ini dan itu, maka diperbolehkan. Nabi SAW itu kegemaran beliau adalah pahanya kambing. Itu beliau paling suka dengan paha kambing itu. Maka orang Yahudi wanita yang meracun Nabi SAW di perang Khaybar, karena tahu kebiasaan Nabi menyantap pahanya kambing, maka dibubuhilah paha kambing itu dengan racun, kemudian menyebabkan ada sahabat yang meninggal dunia yang sudah menyantap daging tadi. Wanita ini dikisos gara-gara bukan karena Nabi yang ingin diserang, tapi karena telah membunuh seorang sahabat. Tapi bekas gigitan yang pernah digigit Nabi di awal itu terasa sakitnya ketika beliau akan meninggal dunia. Beliau merasakan racun itu masih ada ketika beliau akan sehat. Tapi selebihnya beliau itu kan sehat walafiat kan. Panjenengan nanti mau hadisnya Nabi, beliau migrain, asam urat, encok, kajian namun 10 menit sampai selonjor kaki, sandar. Oh, Nabi tidak pernah, Bu. Nabi hanya sekali merasakan bekas racun itu di akhir hidup beliau. Di usia beliau yang tidak muda, 63 tahun, membawai tidak satu rumah tangga, lebih dari satu rumah tangga, masih ngurus umat, ngurus orang-orang kafir. Toh beliau sehat, bahkan pernah adu lari dengan Aisyah radhiyallahu anha di jalanan kota Madinah. Apa resepnya? Apa resepnya? Karena Nabi itu pola hidupnya sehat. Karena pola hidup beliau daharnya sehat.
Beliau tidak banyak nyantap yang aneh-aneh, nggak kayak kita junk food, kita dahar. Ya. Padahal di negeri barat, Bapak Ibu sekalian, asalnya makanan itu mereka sudah mulai meninggalkan junk food. Yang kita makan nih anak-anak Gen Z kita ini, ya, yang suka makan yang makanan cepat saji, itu di negeri asal mereka sudah meninggalkan. Pola hidup mereka kembali ke namanya pakai ini apa namanya, yang nggak pakai pupuk itu loh Pak. Organik. Organik. Negeri-negeri baru sudah mulai kembali ke organik. Nah kita tertinggal, kita malah menyantap yang mereka tinggalkan. Gitu. Jadi tidak heran kemudian generasi muda kita sebagiannya prestasinya bukan prestasi akademik, prestasinya apa? Goyang di TikTok. Itu banyak generasi muda kita prestasinya kayak gitu. Ya waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak mengenal pada anak keturunan kita ya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, kesehatan ini penting. Ya. Dan di antara cara menjaga kesehatan adalah menjaga pola pikir. Salah satunya menjaga pola pikir. Kalau orang itu suka berpikir yang berat, maka kesehatannya akan menurun. Jantung berdebar lebih kencang daripada detak jantung sebelumnya. Tensinya naik dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-A'raf 199. Salah satu wasilah Allah untuk menjaga kesehatan nabinya dan umat Islam. Yaitu apa di surat itu Allah katakan Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Allah perintahkan, ya Muhammad, jadilah engkau pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat yang ma'ruf dan tinggalkan orang-orang jahil. Tinggalkan orang-orang yang bodoh. Kata Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah, seorang ulama ahlu sunnah, beliau mengatakan tidaklah ada ayat yang paling lengkap mencakup akhlak dalam satu ayat kecuali di ayat ini, Al-A'raf 199. Allah perintahkan nabinya untuk berbuat ma'ruf, untuk melaksanakan perintah yang berbuah kebaikan-kebaikan. Itu semua terkumpul di ayat tadi. Itu kata Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Maknanya apa? Kata Imam At-Tabari rahimahullah, Imam As-Sadi rahimahullah di tafsir-tafsir beliau mengatakan khudil afwa, suka memaafkan itu maknanya adalah engkau menampilkan akhlak kepada orang lain yang mudah diterima oleh orang lain, sembari engkau menerima kekurangan dari orang lain, dari akhlak yang mungkin belum bisa dimunculkan dengan sempurna dari orang lain. Makna dari khudil afwa, suka memaafkan, yaitu kita tampilkan akhlak yang mudah untuk diterima oleh orang lain. Jadi kita punya akhlak itu, kalau bisa orang lain bisa menerima dengan baik, mudah menerima. Kemudian tidak menuntut lebih dari akhlak orang lain. Tidak menuntut lebih dari akhlak orang lain yang tidak bisa mereka tampilkan. Sehingga ketika kita bermuamalah dengan orang lain, kita akan santai dan tenang,
Sehingga ketika kita bermuamalah dengan orang lain kita akan santai dan tenang. Karena apa? Tidak banyak menuntut dari kebiasaan orang lain. Kinten-kinten definisi ini saya dipahami apa? Saya kasih contoh. Kita ini kan bermuamalah dengan banyak orang ya. Pasangan kita, suami istri, anak-anak, kaum kerabat, tetangga, teman-teman kita, baik di kantor, mungkin di komunitas atau di mana saja. Bahkan dengan orang yang kita nggak kenal pula. Pasti ketika kita bermuamalah kan pengennya kita ini orang mengapresiasi kita. Misal panjenengan ngasih sesuatu, paling kita pengennya kan minimal dia mengatakan terima kasih Pak, Bu, jazakallah, jazakillah, kan begitu nih. Ternyata ketika kita ngasih kadang orang cuma melengos gitu aja. Ya nampani, nerima tapi berlalu gitu aja. Lah kalau panjenengan itu suka nuntut lebih dari akhlak dia, panjenengan akan sering Rasulullah. Leres napa? Panjenengan akan sering mantelan. Karena apa? Wong kok ngomong sih. Panjenengan nggak bisa dikte orang supaya sama kayak kita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Kita yang memposisikan diri kepada orang lain. Kita yang istilahnya menyesuaikan dengan orang, bukan orang lain jangan diminta menyesuaikan sama kita. Tapi panjenengan kalau praktekkan ini, insya Allah panjenengan nyantai. Kalau dengan siapapun panjenengan bermuamalah. Tapi kalau panjenengan pengennya saya itu harus dihargai, saya harus begini, oh panjenengan sering Rasulullah mangkelan. Orang mangkelan itu umurnya berkurang 1 menit setiap kali dia mangkel. Bagaimana nggak berkurang Pak? Wong jantungnya detaknya lebih kencang daripada sebelumnya. Pikirannya, kulitnya mengeriput sedikit demi sedikit, sepersekian senti. Sehingga tidak heran ada orang yang umurnya masih sekian dianggap muda ternyata lebih tua wajahnya, katanya boros wajah ini. Kenapa? Dia sering mengernyitkan dahi ini Pak. Kakek mikir, mungkin kok gini ya, tanda itu nggak bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengapa beliau di usia 63 tahun masih terasa fit? Beberapa peperangan beliau langsung pimpin, dari sekitar 29 beliau pimpin sekitar 13-an peperangan. Itu langsung Nabi jadi panglima perangnya. Di usia yang enggak muda lagi beliau. Karena apa? Beliau itu Allah perintahkan khudil afwa, jadilah engkau pemaaf Muhammad. Maka kalau kita menjadi orang yang suka memaafkan orang lain, maka Imam atau Bari memberikan contoh. Satu, kalau ada orang datang padamu meminta maaf, maka maafkan. Satu. Kinten-kinten Bapak Ibu, berat mana minta maaf sama memberi maaf? Terjadi perselisihan pendapat nih. Tadi saya dengar di belakang minta maaf. Masa sama beratnya? Kalau minta maaf itu beratnya karena gengsi. Nah, ini nopo kita ini jaiman. Kalau sebagai para ulama mengatakan, para ahli, memberi maaf itu lebih berat daripada minta maaf. Karena yang tersakiti kan yang memberi maaf. Iya. Melapangkan dada untuk sebuah kesalahan yang dibuat orang lain untuk ditaruh di hatinya supaya tidak terjadi apa-apa, itu berat. Sehingga memberi maaf itu lebih berat. Tetapi bukan berarti minta maaf pun jadi perkara yang ringan pula. Tidak, sama pula. Dalam kondisi tertentu orang kadang meminta maaf lebih berat. Maka kalau kita sering memberi maaf, maka muncullah kelapang dadaan hati kita. Maka kalau ada orang minta maaf Pak, Bu, ya wes tak sepuro. Satu, dua, contoh kata Imam At-Tabari rahimahullah. Ketika ada orang datang memberikan uzur, alasan kenapa saya begini begitu, maka terimalah uzurnya, terimalah alasannya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika ada sesuatu yang tidak enak dari saudaramu, maka berilah dia 70 uzur, 70 alasan agar engkau bisa memaklumi saudaramu. Misal panjenengan mendengar si A, si A itu ngapain panjenengan begini begitu? Oh, B, E, D, E.
BE itu uzur namanya. Panjenengan cari 70 alasan mengapa dia begitu, sehingga kita tidak menemukan ya dia gak ada alasan. Ya sudah, berarti nggak masalah, selesai. Tapi kalau panjenengan cuma kasih satu uzur, panjenengan punya 69 alasan lagi, sehingga kita tidak bisa memaafkan saudara kita. Sehingga yang sering terjadi dendam. Dendam itu tidak akan putus sampai seseorang melapangkan dadanya memberi maaf pada orang. Yang ketiga, contoh yang diberikan oleh Imam At-Tabari adalah ketika orang bermuamalah dengan kita, maaf, saya ralat bukan Imam At-Tabari, Imam Al-Baghawi, maaf. Imam Al-Baghawi rahimahullah di tafsir beliau, bukan Imam At-Tabari. Ketika kita bermuamalah dengan orang lain, maka mudahkan urusannya, jangan dipersulit. Jangan ikuti sebagian paradigma berpikir, kalau bisa sulit kenapa dipermudah. Pernah ngalami begini? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Padahal seharusnya apa? Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, kan enggak? Iya. Maka kalau panjenengan bermuamalah dengan siapa saja, mudahkan urusannya, jangan dipersulit. Karena Nabi menjamin surga bagi orang yang memudahkan urusan orang lain. Di sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis nomor 2488. Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kalian saya beritahu tentang orang yang diharamkan neraka bagi dia, atau orang ini diharamkan neraka? Jadi orang ini tidak masuk surga, bukan masuk neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, siapa orang itu? Yaitu orang yang punya 4 karakter. Apa kata Nabi? Ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin. Ala kulli hayyin, yaitu orang yang tawadhu, yang ringan dan tidak gerusa-gerusu, tenang, itu hayyin. Jadi Allah itu suka hamba-hambanya yang tenang, gak gerusa-gerusu. Yang kedua layyin, apa layyin? Lemah lembut, baik tutur kata maupun tingkah lakunya, tidak kasar, tidak sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit sumpah serapah, sedikit ada masalah kesenggol keluar semua isinya kebun binatang dari lesannya. Itu tidak lain itu. Lain itu lemah lembut, tapi lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar loh ya. Aneh. Lemah lembut itu kalau perlu tegas ya harus tegas. Tapi secara umum dia punya welas asih. Yang ketiga qoribin. Apa qoribin? Gerapiak, supel. Jadi kalau berteman dengan siapa aja dia mudah membaur. Kan ada orang itu Pak, kalau bergaul itu sulit gitu. Dijak ngomong tak guyu, dijuguyoni ya malah kamu. Iki wong iki wangel. Sepertinya di kepalanya hanya ada tanggal 30 tok. Enggak ada tanggal satu-satunya. Ada Pak, orang seperti itu ada. Sulit senyum. Maka yang seperti itu panjenengan harus hati-hati, cari selanya dia bisa dimasuki dari sisi mana. Ya, panjenengan nanti mengalami seperti itu. Bergaul dengan orang itu sulit untuk diajak ngobrol. Panjenengan harus cari celahnya bagaimana dia bisa, kita bisa masuk. Nah, nanti kalau sudah masuk, nanti konten-konten dakwah bisa panjenengan masukkan. Yang ketiga, yang keempat apa? Sahlin. Sahlin itu memudahkan urusan. Mau panjenengan jadi pejabat, mau bukan jadi pejabat, mudahkan urusan dengan orang lain. Maka Nabi mengatakan di hadis yang lain, semoga Allah merahmati pedagang dan pembeli yang sahlin, yang mudah. Loh, gimana itu? Pedagang yang memudahkan, penjual yang membeli memudahkan, bagaimana? Kalau jadi pedagang, mudahkan orang, kalau nawar barang ke kita, sekiranya kita dapat untung sudah lepaskan saja.
Itu namanya sahlinnya pedagang. Sahlinnya pembeli bagaimana? Ya jangan nawar di bawah harga pokoknya penjual. Penjualnya kulaan 50.000, panjenengan nawar 20.000. Ini bukan sahlin, ngerepoti penjualnya, mau melepas barang waktu turun untung. Nah, maka mudahkan urusan. Apapun panjenengan punya urusan mudahkan orang lain, maka panjenengan dijamin oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 134 sebagai kelanjutan dari 33 tentang ciri-ciri orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menyeru kita hamba-hambanya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan untuk sinten orang yang bertakwa. Sinten orang bertakwa? Allah sebutkan di situ salah satunya adalah wal afina 'anin nas. Orang bertakwa yang diberi oleh Allah jaminan masuk surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin hidup sehat, baik fisik maupun pikiran kita, salah satunya jadilah khudil afwa, suka memaafkan. Yang kedua, sebagaimana ayat Al-A'raf 199 tadi apa? Wa'mur bil urf, ajak orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ajak orang lain untuk sholat, ikut kajian, sedekah, birrul walidain, ihsan, semuanya kebaikan-kebaikan ajarkan. Sehingga tidaklah keluar dari lesan orang yang hatinya lapang dan gembira ini kecuali kebaikan-kebaikan tadi. Dan yang lebih ideal kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, yaitu orang itu melakukan apa yang dia sampaikan pada orang. Itu lebih ideal. Tapi bukan berarti kemudian kalau belum melakukan kita nggak boleh nyampaikan pula. Tapi kalau ideal panjenengan yang sudah melakukan, panjenengan nyampaikan itu lebih enak gitu. Panjenengan suka sedekah. Ya bukan sering sih, tapi sesekali panjenengan sedekah. Ngajak orang sedekah itu kan lebih enak. Kenapa? Kita pun juga pernah melakukan hal yang sama. Ayo sholat malam, panjenengan sudah sholat malam sebelumnya, itu enak, itu ideal. Tapi boleh jadi panjenengan belum melakukan itu, tapi ngajak orang dulu, itu pun juga tidak mengapa. Tapi yang lebih ideal kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu yang mengajak itu sudah melakukannya, itu akan lebih bagus. Yang ketiga, akhlaknya orang yang lapang dada dan gembira tadi adalah wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika panjenengan bermuamalah dengan orang lain, boleh jadi bukan apresiasi kebaikan yang kita terima. Boleh jadi mungkin nyinyiran, mungkin seudon, mungkin kita dituduh macam-macam. Nanti mungkin iki paling ono karepe iki. Itu kan namanya kan tuduhan. Ya, seudon. Nah, apa yang kita lakukan? Solusinya fa'arid anil jahilin. Sudah abaikan saja. Jangan dimasukkan di hati. Kalau panjenengan sering masukkan di hati Bapak Ibu sekalian, panjenengan sering ngedumel nanti. Jadi abaikan saja omongan orang dan segala macam yang tidak memberikan dampak apa-apa pada diri kita. Tidak ngangkat derajat kita, juga gak menurunkan martabat kita, abaikan saja. Fa'arid anil jahilin, berlalulah, berpalinglah dari orang-orang jahil sebagaimana ciri-ciri sifat ibadur rahman di surah Al-Furqan 63. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Al-Furqan 63. Apabila orang-orang bodoh itu menyapa mereka dengan hinaan-hinaan, caci maki dan seterusnya, maka orang yang bertakwa itu ibadur rahman itu apa? Mengucapkan salam, keselamatan berlaku. Sudah tinggal. Tapi kalau sering ditanggapi, panjenengan tidak akan produktif. Apalagi di media sosial. Wah, masya Allah. Keluar komentar satu, komentar berurutan. Kadang-kadang nggak ada faedah. Maka jangan sering menanggapi hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Itu mengurangi ya kualitas hidup kita. Ya apa
ibu yo. Itu urusannya mereka, biar aja. Ya. Maka ini salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap diri kita agar kesehatan terus ada pada diri kita. Ya. Kesehatan ini penting Bapak Ibu sekalian, maka jangan sekali-kali kita ya merusak nikmat dari Allah ini dengan memberi hal-hal yang memudaratkan diri kita. Bahkan latihan-latihan fisik kalau diperlukan, Nabi ajarkan. Apa Nabi ajarkan soal kesehatan tentang fisik? Berkuda, apa boleh? Memanah, apalagi renang. Nabi itu adu lari sama Aisyah. Panjenengan siapa nanti? Ibu-ibu adu lari sama bapaknya? Terus denggulis kakuat kabeh. Saya itu kalau siap habis subuh, dari rumah saya ke masjid dekat rumah itu sekitar kilometer, jalan 3 menit, 3-5 menit. Itu kalau pulang sama anak saya itu masih saya diajak lari. Adu lari nih. Waduh, saya itu mikir ini badan sudah enggak bisa diajak kenceng larinya ini. Tapi saya pengen nyenengkan anak saya, termasuk tadi pagi itu. Dia bilang, final ini. Final apa nih dalam hati saya. Saya kemarin tiap hari kalah terus ya. Ya sudahlah, saya turuti anak saya. Lari Pak. Ya walaupun lari kita ya gitu itulah. Tapi ini menunjukkan bagaimana Islam itu sangat memperhatikan perkara fisik pula. Jadi selain mental kita, rohani kita, maka fisik itu juga perlu diperhatikan. Terutama masalah rohani Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan sedang tidak baik-baik saja pikiran di rumah, apakah memberi dampak buruk ketika kita di perjalanan? Iya. Misal habis tengkar sama istri, ya, habis ruame gitu, terus naik motor, fokus nggak di jalan? Lu masalah Pak. Di tempat kerja, lu masalah pula. Orang tidak tahu apa-apa urusan kita, jadi kena marah gara-gara kita marah sama istri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka ini penting sekali untuk menjaga kesehatan, sehingga Islam mengajarkan kepada kita ya, agar senantiasa menjaga kesehatan, dan ini penting bagi orang yang berobat. Kemudian bagi yang mengobati, apa niatnya? Kita yang berobat niatkan untuk mencari kesehatan, agar kesehatan itu bisa kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang mengobati, yang dokter dan ahli medis yang lainnya, ya, praktisi kedokteran, maka niatnya apa? Membantu saudaranya sesama kaum muslimin, kemudian untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, dan untuk memberi manfaat kepada sesama saudara kaum muslimin. Karena ini perintah Allah. Jadi niatnya orang yang mengobati itu 3. 1, niat untuk membantu saudaranya sesama muslim. Sekemampuan dia, mampunya dia apa? Bantu. Mungkin bisa kita konversikan ini pada perkara-perkara yang lain, yang bukan hanya sebagai seorang dokter. Mungkin apa saja yang bisa membantu saudaranya, maka berikan semampu kita. Yang kedua, untuk mendapat pahala semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para praktisi kedokteran, ya, medis itu niatnya apa? Saya cari pahala dengan bantu orang. Dan yang ketiga, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Untuk memberi manfaat kepada orang lain sesama kaum muslim. Sehingga ada sebuah ibadah yang agung dalam agama kita. Dari 3 niat para medis ini, ya, praktisi-praktisi kesehatan ini, itu ada ibadah agung namanya qada'u hawa. Untuk muncul zat tadi itu dengan apa? Melakukan kebaikan ke orang. Tapi kalau panjenengan habis memberikan sesuatu kepada orang, apa saja, terus panjenengan lihat orang yang diberi itu tersenyum sambil mengucapkan suatu hal yang baik, terima kasih Pak, Bu, ini. Panjenengan gembira membuat kita senang. Melihat orang lain senang loh, kita itu senang. Ya itulah yang Nabi lakukan. Nabi banyak memberi bantuan, manfaat orang lain. Maka tidak heran beliau itu di usia beliau sampai usia 63, beliau dalam kondisi baik-baik saja.
Ini bisa jadi pelajaran untuk kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Jika kita ingin ya memberikan kebaikan pada orang lain, maka jadikan ini sebagai wasilah kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan ini membantu orang lain tidak hanya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ya berimbas kepada para sahabat, murid-murid terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Surah Al-Hasyr ayat 9. Al-Hasyr ayat yang ke-9. Ini tentang akhlaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara siapa di dalam ayat itu? Menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang orang-orang Muhajirin dan Ansar. Yang orang-orang Muhajirin itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu dicintai oleh orang-orang Ansar. Dan orang Ansar itu ya, mereka tidak punya dendam, tidak punya hasad, tidak punya iri kepada orang-orang Muhajirin. Dan di dalam hati mereka itu mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar lebih mendahulukan orang lain, saudara mereka Muhajirin, dibanding dengan diri mereka. Walaupun mereka membutuhkan perkara itu, tapi mereka lebih mendahulukan saudara mereka orang-orang Muhajirin. Ini yang Allah puji orang-orang Ansar dan Muhajirin di surah Al-Hasyr 9. Memberi pujian kepada kebaikan orang-orang Ansar yang lebih mendahulukan saudaranya orang-orang Muhajirin atas diri mereka walaupun mereka sedang susah. Pernahkah panjenengan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang menjamu tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal sahabat itu tidak punya makanan kecuali cuma satu menu makan untuk tamunya. Nanti mendengar hadis itu. Jadi ada tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau menjamu tamuku? Kalau menjamu tamunya Nabi pasti kan pahalanya besar, keutamaannya. Maka ada seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Dia bilang sama istrinya, siapkan makanan. Istrinya bingung, Bapak Ibu sekalian, karena di rumah hanya tinggal satu mangkok saja untuk makanan. Sementara dia harus jamu tamu, anak-anaknya belum makan. Maka suaminya bilang, kalau gitu kita nemani tamu kita sambil matikan lampu aja, sambil kita pura-pura makan. Kalau tamu kita tahu kita makan pura-pura atau cuma ngeliatin toh, tamunya jadi sungkan makan. Tapi panjenengan bertamu gitu. Terus panjenengan disuguhi makan, tuan rumah cuma ngeliatin toh gini. Panjenengan mau dahar disungkan. Maka tuan rumahnya mematikan lampunya, terus pura-pura makan, supaya tamunya tidak sungkan untuk makan. Di pagi hari subuh Nabi mengatakan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian. Karena apa? Mereka lebih mendahulukan orang lain dibanding dengan diri mereka untuk urusan dunia. Isar itu untuk perkara dunia, bukan perkara akhirat. Isar mendahulukan orang lain, walaupun kita butuh, itu untuk urusan dunia. Misal panjenengan minum, ya monggo panjenengan minum, itu boleh. Tapi isar untuk urusan akhirat buatan barang. Contoh, sholat di saf awal, terus kita bilang sama orang, monggo panjenengan kemauan naikkan saf pertama, saya di belakang aja. Nah ini tidak boleh, Pak. Ya. Yang seperti ini, sungkan seperti ini tidak boleh. Kenapa? Kita harus fastabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba, nih perlu suruh-suruh kan. Ini enggak, orang monggo disuruh semangga, lo ke depan semua, dia di belakang. Boleh cedek pintu, kalau bubar cepat mulai. Bukan seperti itu. Isar itu untuk urusan dunia, isar bukan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, ayo lomba-lomba, cepet-cepetan, ya gasi-gasian, supaya apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan memberikan kebaikan ke orang lain, yang semoga ini menjadi nilai dari orang yang mengobati, ya,
niatnya untuk memberi manfaat pada orang lain. Karena sebaik-baik orang adalah yang banyak memberi manfaat pada orang. Semakin banyak panjenengan ngasih manfaat untuk orang lain, semakin Allah mencintai kita. Ini sampai poin yang ke-1, adab berobat, meluruskan niat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di pekan kelima di bulan apa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa tafaqquh fiddin, datang di majelis ini untuk melanjutkan materi. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Apa yang kita pelajari menambah khasanah keilmuan kita dan semakin menambah tafaqquh fiddin yang kita dan tawadhu yang kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim. Allah senantiasa karuniakan kepada kita berikan sakinah wa warahmah. Allah karuniakan anak kita beri anak yang saleh dan salehah, menjadi qurratu a'yun, menjadi pandangan mata kedua orang tua. Semoga Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah Asy-Syafi angkat sakit kita, berikan kesembuhan, afiat fid dunya wal akhirah. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan semua keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.